Maaf ya. Selamat malam, salam berbahagia. Ya, geser biar Om, biar dapat, biar semua dapat. Ini bukan orasi, ini ngerasani saja. Ngerasani Buya Syafi'i. Saya itu sebenarnya nggak terlalu dekat dengan Buya. Saya ketemu Buya itu termasuk sangat terlambat. Bisa ngobrol-ngobrol itu ya baru tahun setelah 2014 lah. Sebelumnya itu momentum pertama tahu ada makhluk bernama Buya Syafi'i Ma'arif itu tahun 98. Ketika pertama kali saya naik panggung demonstrasi di Boulevard UGM, itu kenangan pertama waktu itu beliau tampil sebagai guru besar dari IKIP negeri, sekarang UNJ itu. UNJ. Juga selamat malam Umi Nur Khalifah, juga Mas Hafiz mana? Putra Buya, selamat malam. Gusmu, selamat malam. Pak Dokter, selamat malam. Ini untuk kalian ketahui semua ya, saya mendapat informasi ini mengharukan dan membahagiakan kita semua. Umi Nur Khalifah ini adalah pemunculan pertama di ruang publik setelah beliau wafat. Terima kasih. Sehingga mengucap saya langsung didengarkan Umi. Jadi saya tidak kenal dengan Buya itu tahun Buya tahun 98. Sebelumnya saya nggak kenal. Orang Muhammadiyah yang saya ingat itu sejak dulu cuma Pak A.L. Farudin. Itu aja. Akan dulu rada goblok. Ini saya bingung lagi YouTube biasa. Khusus saya ingin mau diedit ya. Bisa peluang ini teater ini. Lungguh. Justru ini kursi. perlu kursi. Capek. Semacam testimoni, semacam ngerasani yang menyebabkan saya menjadi kenal sangat dekat dengan Buya. Itu yang memperkenalkan saya bukan kawan-kawan dari Muhammadiyah, bukan kawan-kawan saya dari NU, bukan, tapi kawan saya yang minoritasnya ganda, Cina, atau Katolik kebablasan, namanya Kamajaya. Ini Kamajaya. Saya kenal dia sudah lama. Waktu itu saya diundang dia jadi juri mural di dia punya pabrik gula di Kendal. Sejak saat itu saya tahu kalau Kamajaya itu sangat dekat dengan Buya. Energi hidup saya, seluruh kreativitas dia, sumber apinya itu Buya. Saya cuma nguping saja dari Kamajaya ini tentang Buya. Sampai pada akhirnya ketika Kamajaya ini mendirikan pabrik gula di Blora, saya menemani proses itu sejak peletakan batu pertama sampai resmi pabrik gula itu, dan saya dan Buya yang diminta oleh Kamajaya mendatangani prasasti pendirian pabrik gula itu. Konon prasasti itu masih ada di pabrik gula itu, meskipun Kamajaya sudah tidak lagi memiliki pabrik gula itu. Sejak saat itulah setiap Kamajaya ke Jogja pasti sowan ke Buya, ngajak saya ngobrol, saya selalu bertamu, dan Buya itu sangat toleran kepada tetamunya. Saya bertamu di bulan Ramadan. Ya, demi basa-basi kan saya sopan, ngelak ya mantep, tidak merokok. Tapi Buya itu yang begitu tahu saya datang, segera dia mengambil asbak, menyiapkan asbak, dan memberikan saya air putih tanpa beban. Saya yang wagu dan keliru. Buya yang sudah nggak apa-apa, minum.
merokok nggak apa-apa. Ya udahlah, apa boleh buat. Dan sejak saat itu saya selalu memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Karena saya tahu Buya itu kan menjatah dirinya kalau nggak keliru seminggu sekali atau 2 minggu sekali makan kambing. Nah, disinilah saya sebelum saya ngajak Gusmus ke Sorpalo, saya ngajak Buya Safi itu bersama kawan-kawan Alwi dan teman-teman semua sebagai pemangsa kambing yang baik dan benar. Kami merayakan seminggu sekali bersama Buya Tongseng Sorpalo. Itu kenangan-kenangan istimewa saya dengan Buya. Episode lanjutannya adalah melalui Lika Jaya itu, Ma'ruf Institute waktu itu menginginkan satu teater yang menceritakan semacam biografi Buya. Saya diminta untuk mewujudkan keinginan itu. Maka tentu saja saya mengajak Agus Nur sebagai penulis cerita. Kalau dia bikin judulnya waktu itu, ya namanya orang sastra ya, sok puitik lah, judulnya Cermin Bangsa. Saya pikir kok ini judulnya sastra banget gitu, nggak ingin gigit. Nah, setelah saja dan kami intensif diskusi dengan Buya menceritakan pengalaman masa lalu dia ketika dia mimpi ingin mewujudkan negara Islam di Indonesia ini, ketika beliau merasa paling radikal sebagai Islam. Kami akhirnya memutuskan, Buya, saya mengusulkan, bagaimana kalau judulnya Fundamentalis Insyaf. Kaosnya saya pakai sore hari ini. Ini ikon dari pertunjukan kami, Fundamentalis Insyaf. Dan Buya senang sekali dengan judul itu, karena dalam kisah itu diceritakan bagaimana di Chicago itu Buya justru ketemu seorang radikalis dari Pakistan yang menginspirasi dia untuk menjadi insyaf itu. Saya lupa detailnya, tapi kira-kira Buya menceritakan itu. Dan yang paling menarik dalam cerita itu, Buya itu, inilah hebatnya seorang negarawan, mampu mengolok-olok dirinya untuk sebuah adegan. Karena dalam satu adegan, saya ingat betul itu, dalam pertunjukan teater itu ada adegan Buya dan sejumlah temannya makan bakmi. Itu bakmi makan kesukaannya ya dia. Kisahnya makannya di Wonogiri. Lalu waktu itu Buya sangat miskin sebagai guru bahasa Inggris kalau nggak salah di Wonogiri itu. Lalu Buya mengolok-olok dirinya, ini loh, saya akan mendirikan negara Islam, makan bakmi aja nggak mampu bayar. Itu ide sangat cerdas dari Buya untuk mengolok-olok dirinya. Dan disitulah kemudian saya semakin mendalami, semakin intensif menyelami pemikiran Buya Safi Ma'arif. Dan saya merasa saya hari ini menerima warisan Buya. Setelah lama saya tidak menulis di koran, sejak awal tahun ini saya bersemangat lagi menulis di koran, karena ingat betapa Buya kalau menulis bukan sekadar kutipan-kutipan para filsuf, tapi Buya menyajikan manusia. Terima kasih Buya.